Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Nanda Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu di sini apa pelajaran kita pada pertemuan siang hari ini? Aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam. Silakan tulis dengan saudari. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pertemuan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ananda Alfi. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pertemuan siang hari ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu kalam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Iya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan aliran ilmu kalam tersebut. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan, yang dimana dilakukan dengan cara pendekatan rasional atau filosofis. Dimana di dalam ilmu kalam ini kita harus mempelajari akidah atau keimanan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah berasal dari bahasa Arab, yang dimana bahasa Arabnya adalah akoda, yang berarti mengikat ataupun mengukuhkan. Sedangkan menurut secara istilah, akidah adalah suatu keyakinan ataupun kepercayaan terhadap segala sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apakah kalian paham ataupun percaya tentang aliran-aliran ilmu kalam ini? Apakah kalian percaya atau tidak? Percaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran di dalam ilmu kalam tersebut. Yang dimana di dalam aliran ilmu kalam tersebut terdapat 9 macam aliran ilmu kalam. Yang pertama aliran Mu'tazilah, dan yang kedua adalah aliran Asy'ariyah, yang ketiga aliran
Maturidiyah, yang keempat aliran Khawarij, yang kelima aliran Murji'ah, yang keenam aliran Syiah, yang ketujuh aliran Jabariyah, yang kedelapan aliran Qadariyah, dan yang kesembilan aliran Salafiyah. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 aliran saja, yang dimana terdapat 3 aliran tersebut. 3 yang pertama tadi, yang pertama aliran Mu'tazilah, di mana aliran Mu'tazilah ini muncul pada abad ke-2 Hijriah, tepatnya pada tahun 100 sampai 110 Masehi, atau sekitar pada abad 270 Masehi sampai dengan 230 Masehi. Dan aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Wasil bin Akhtar, yang dimana Wasil bin Akhtar ini merupakan murid dari Abu Hasan al-Asy'ari. Al-Wasil bin Akhtar mendapatkan julukan dari gurunya, yaitu Iktazala Anna, yang berarti berpaling ataupun memisahkan diri. Alasan dari Wasil bin Akhtar ini memisahkan diri dari majelis gurunya itu karena berbeda pendapat, yang dimana di dalam aliran Mu'tazilah ini membahas tentang pelaku dosa besar, di mana Wasil bin Akhtar menganggap bahwa seorang pelaku dosa besar tersebut tidak kafir ataupun tidak mungkin, yang dimana tetapi berada di antara keduanya. Dan sedangkan gurunya tersebut, Hasan al-Basri itu menganggap bahwa pelaku dosa besar tersebut tidak akan dikafirkan, tetapi Abu Hasan al-Basri tersebut tidak meyakini bahwa mereka itu percaya tentang orang kafir tersebut dan tidak dianggap sebagai mukmin sejati. Selanjutnya, lahir dari Wasil bin Akhtar ini pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Nama lengkap dari Wasil bin Akhtar adalah Wasil bin Akhtar bin Sa'id. Ia wafat pada tahun 132 Masehi sampai 310 Masehi. Selanjutnya aliran yang kedua. Aliran yang kedua adalah aliran Asy'ariyah, yang dimana di dalam aliran Asy'ariyah ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Hasan al-Asy'ari, yang dimana Hasan al-Asy'ari ini merupakan pengikut dari aliran Mu'tazilah tersebut. Ia keluar dari aliran Mu'tazilah tersebut karena menganggap aliran Mu'tazilah tersebut tidak sesuai dengan pembelajarannya karena terlalu ekstrim, sehingga ia keluar dari aliran tersebut. Selanjutnya, Abu Hasan al-Asy'ari mendirikan sebuah aliran Asy'ariyah ini sebagai ajaran yang kedua, yaitu menggunakan akal ataupun wahyu, yang dimana ia menganggap bahwa akal itu lebih penting tetapi wahyu tetap yang utama. Sehingga aliran Asy'ariyah ini banyak didominan oleh sebagian madrasah. Contohnya yang pertama madrasah Al-Azhar, yang dimana madrasah Al-Azhar ini banyak sekali yang memeluk, mayoritasnya itu pengikut Syafi'i dan Malikiyah. Selanjutnya aliran yang ketiga adalah aliran Maturidiyah, yang dimana aliran yang ketiga ini adalah pendirinya Al-Maturidi. Al-Maturidi ini mengembangkan aliran Maturidiyah ini sesuai dengan tidak jauh beda dari aliran Asy'ariyah ini, yang dimana di dalam aliran Asy'ariyah
membahas tentang aliran yang serupa, yaitu tentang perkembangan ataupun majunya pesantren di suatu masyarakat, contohnya madrasah ataupun al-azhar tersebut. Aliran Mu'tazilah ini dipelopori oleh Hasan al-Asy'ari, yaitu pengikut dari aliran Asy'ariyah tersebut. Baiklah, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Ada lagi yang kurang paham? Tidak, Pak. Selanjutnya di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu Bapak akan mengasih hadiah? Di mana hadiah yang pertama jauh lebih besar dan hadiah yang kedua di bawah dari hadiah yang pertama, begitu juga sebaliknya hadiah yang ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah pelopor dari aliran Maturidyah? Yang tahu tunjuk tangan. Benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, siapa julukan dari Wasil bin Aqta yang diberikan oleh gurunya tersebut? Wasil bin Aqta bin Sa'id. Itu nama lengkapnya. Ada yang tahu? Saya tidak tahu, Pak. Tidak, Pak. Nama julukan dari Wasil bin Aqta ialah Iktajala Anna, yang dimana ia berpaling atau menginjakkan diri. Pertanyaan yang ketiga, aliran-aliran apa saja yang Bapak jelas? Aliran-aliran apa saja yang terdapat di dalam ilmu kalam? Terdapat 9 aliran. Satu, aliran Mu'tazilah. Dua, aliran Maturidiyah. Aliran Mu'taziliyah, aliran Syiah, aliran Jabariyah, aliran Salafiyah. Terima kasih kepada saudara Bapak. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah, kapan muncul aliran Asy'ariyah? Asy'ariyah. Aliran yang kedua. Ada yang tahu? Nggak ada. Yang ketiga, kapan muncul aliran Asy'ariyah tersebut? Ada yang tahu? Saya tidak, Pak. Aliran Asy'ariyah muncul pada abad keempat Hijriah. Pertanyaan yang keempat, kapan muncul aliran Mu'tazilah? Saya tidak, Pak. Aliran Mu'tazilah muncul pada abad 2 Hijriah sampai Tahun berapa? 270 sampai 230 Masehi. Berikan tepuk tangan. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan dari pembahasan kita pada pertemuan siang hari ini, di mana kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari aliran-aliran ilmu kalam tersebut, kita mengetahui siapa tokoh-tokoh yang terdapat di dalam aliran ilmu kalam, kapan tahun aliran ilmu kalam tersebut
dari aliran ilmu kalam tersebut. Mungkin tadi Bapak awali dengan ucapan basmalah, sekarang Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.